600 million people own a car in the world. Facebook has more than 800 million registered users. Around 1 billion people speak English. But there is something which is more common in all of us. More than 4 billion of us drink coffee. If we say coffee, everyone thinks of the same. According to surveys, the 83% of the adult population drinks coffee every day. Some like instant coffee, some are fond of latte, but one thing is for sure, it is a part of our life, our daily routine. Coffee drinkers don't forget to drink their coffee, and they don't want to cancel their daily intake. They don't have to. The only question is, are they willing to try a different coffee and feel the difference? One thing is certain, anyone can speak about one's coffee drinking habit with empathy. One can be anywhere in the world. From Kuala Lumpur to Dubai, from Venice to New York, from Paris to Budapest, the love of coffee connects us all. No business investment, no accomplishment requirements. Every coffee drinker knows several other coffee drinkers. Facebook, Twitter or mobile phone, communication accelerated and the news of great opportunities spread really fast in the 21st century. And why should the opportunity not be embraced, especially if the opportunity would lie in coffee? Whether a friendly chat or a business talk, a good coffee is essential. Join that part of the 3 billion coffee drinkers who realize the opportunity in coffee. Why would not you share in profit from this turnover? The really big businesses are done beside a good coffee. Halo, selamat pagi member DXN yang saya hormati dan respect saya untuk semua leader-leader DXN di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi pada pagi hari ini jumpa lagi dengan saya di sini dalam sesi training yang mungkin luar biasa sekali ya kita adakan pada hari ini. Topik kita pada hari ini itu adalah tentang how to sell. Ya, kalau bahasa Indonesianya kita mengatakan bagaimana cara menjual secara profesional. Mungkin Anda selama ini sudah melakukan selling ini selalu di setiap kehidupan Anda, tapi ada baiknya bagaimana supaya kita menjadi seorang tenaga penjual yang profesional, ya.
jualan kita yang mungkin dari 1 menjadi 2, dari 5 menjadi 7, bahkan kita bisa menjual dengan kuantiti yang luar biasa banyak. Tentunya ilmu menjual ini kita sudah lakukan ya dari mungkin kita kecil dahulu ya sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang terlepas yang dari yang namanya selling. Karena siapapun di dunia ini yang bisa selling atau dalam arti kata menjadi seorang tenaga penjual profesional, dia akan bisa survive dimanapun juga. Dan banyak juga orang di dunia ini, para member dan leader sekalian, mengatakan kalau menjual itu adalah pekerjaan yang paling tidak disukai banyak orang. Itu memang benar sekali. Karena menurut survei yang dilakukan di beberapa negara, pekerjaan yang paling banyak dibenci orang justru adalah selling atau menjual. Tapi walaupun seperti itu, selling atau menjual ini adalah suatu pekerjaan yang juga membuat orang hidup makmur, ya, membuat orang bahagia, membuat orang happy. Bahkan ada beberapa orang, ya, sekelompok orang di dunia ini tanpa menjual, tanpa dia melakukan selling, hidup dia itu tidak begitu berarti. Jadi keseharian mereka itu selalu dipenuhi atau aktivitas mereka itu selalu dipenuhi dengan menjual, sponsoring ataupun itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi langsung saja ya para member DXN atau mitra kerja ataupun mungkin ada yang menonton program ini belum menjadi member DXN lagi. Ya karena program ini live terbuka untuk publik juga. Jadi mudah-mudahan sesudah ini ilmu yang kita paparkan hari ini, yang kita bagi dan atau kita sharing hari ini berguna bagi diri Anda semua. Oke. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang penting kita ingat di dalam ilmu menjual ini adalah banyak orang mengatakan saya tidak berani menjual produk ini karena saya belum mengerti dan belum memahami produk ini. Ya, dan banyak juga orang mengatakan pengetahuan terhadap produk itu sangat penting. Ya, di sini kita akan membahas ya bagaimana pentingnya ya apa saja sih yang harus kita ketahui di dalam menjual ini. Mungkin orang-orang yang ada sekarang sebagai penjual, oh saya adalah penjual profesional, saya bisa menjual banyak. Ya mungkin dengan adanya sesi hari ini, ya Bapak Ibu bisa menjual lebih banyak lagi. Ya itu yang kita harapkan. Jadi perlu kita ingat, kenapa orang membeli produk kita dan kenapa orang harus membeli produk kita. Ya, apakah produk kita ini satu-satunya di dunia? Apakah produk kita ini memang produk yang tidak ada di luar sana? Ataukah produk kita ini memang sangat dibutuhkan oleh orang lain? Ya, jadi Bapak Ibu perlu diketahui 80% orang membeli suatu produk adalah karena dia nyaman dan dia merasa yakin. Ya, sekali lagi saya katakan 80% orang membeli suatu produk itu karena dia merasa nyaman dan yakin. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita menjual, ya saudara-saudara sekalian, membuat orang nyaman, membuat customer nyaman ini adalah key atau kunci di dalam menjual. Ya. Jadi kalau orang sudah nyaman, customer sudah nyaman dengan kita, dia sudah yakin dengan kita, maka closing untuk terjadinya transaksi itu sangat besar sekali dan ini adalah kemungkinannya 80%. Kalau kita hanya mengetahui pengetahuan produk, tapi kita tidak bisa membuat customer itu yakin dan nyaman, kemungkinan berhasilnya cuma 20% saja. Jadi di sini bisa kita lihat meyakinkan dan membuat customer nyaman itu jauh lebih penting. Ya, di waktu kita jumpa, kita tidak boleh langsung menawarkan produk kita atau memaparkan oh ini produk saya ini segala macam kegunaan untuk itu asal dari mana. Itu adalah suatu cara hard selling. Jadi cara hard selling ini selalu berujung dengan kegagalan seringkali Bapak Ibu ya. Dan ini jangan sampai dilakukan. Jadi kita harus membuat dia nyaman dulu. Ya contohnya kita tanya bagaimana kabar anak-anak sekarang, sekolah di mana, kuliah di mana. Oh itu kawan kita yang itu dulu, di mana dia tinggal sekarang. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu adalah membuat customer itu nyaman. Jadi dalam arti kata, jadi sebelum kita menjual itu diagnosa itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya bagi orang tenaga penjual ada beberapa hal juga yang sangat penting di sini, terutama sekali mengenai pricing atau harga. Ya, jadi dulu kalau seandainya kita menawarkan produk kepada orang lain, tentunya dia akan menanyakan harga produk kepada kita, betul? Jadi di dalam mau handle masalah ini, settle masalah ini banyak sekali terjadi kesalahan oleh tenaga-tenaga penjual. Ya, kalau seandainya kita mengatakan contoh ya, oh ini kopi harga berapa? Ya, Ibu mengatakan satu bagnya adalah contohnya 100.000, contoh seperti itu. Atau dengan kata lain,
Ibu mengatakan, oh ini satu saset cuma Rp5.000. Oh. Secara logika, customer akan merasa murah ya Rp5.000 satu saset karena dia berpikir dia sekali minum kopi juga Rp5.000. Jadi tidak ada perbandingan harga atau tidak ada dia merasa mahal dengan kopi yang dia beli. Tapi kalau seandainya kita bilang satu bag adalah Rp100.000, dia akan compare, wah di lapangan kopi satu bag itu hanya Rp50-60.000. Ini Rp100.000, berarti saya harus mengeluarkan lebih untuk membeli produk ini. Jadi itulah pandangan daripada customer Bapak Ibu. Jadi bahasa yang simple ini, kita mengatakan satu saset hanya katakanlah Rp5.000 ya, itu terasa lebih murah daripada satu bag Rp100.000. Ya, itu adalah psikologi manusia Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali. Ya. Dan juga sedikit kata-kata di waktu kita menyampaikan pricing ini sangat penting. Ya, contoh Bapak Ibu jualan kue. Ya, Bapak Ibu di situ mencantumkan harga Rp50.000. Bahasa satu lagi cuma Rp50.000. Psikologi manusia lagi-lagi mengatakan kalimat cuma Rp50.000 lebih murah daripada Rp50.000. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu contoh ya, pergi ke mall, pergi ke pusat pembelanjaan, di sana tertulis harga labelnya Rp50.000. Itu hal yang biasa. Satu lagi ada satu pajangan di etalase, di situ dicantumkan hanya kita akan melihat dua kali. Kita akan lihat barang apa yang dijual, betul tidak? Ada respect, ada keinginan untuk tahu lebih jauh terhadap barang tersebut. Tapi kalau tanpa kata cuma dan hanya, itu hanya adalah hal yang biasa dan orang tidak akan mau tahu lebih jauh lagi. Ya. Dan nextnya Bapak Ibu, ya, bila kita mau membandingkan dalam arti kata compare, ya, harga, untuk kita menawari, ya, atau vitamin kepada customer kita atau produk apa saja yang kita tawarkan. Banyak orang mengatakan saya susah menawarkan produk ini Pak, karena orang merasa oh produk ini agak mahal. Ini adalah suatu statement yang sangat salah sekali. Ya, di waktu kita menyuruh kepada lain, bukanlah produk yang kita barang yang fungsinya sama, ya, dengan yang barang faedahnya sama di luar sana. Oh, Bapak Ibu, ini harganya hanya Rp100.000, contohnya sebag satu saset hanya Rp5.000. Ini jauh lebih murah dengan kopi sejenis yang ada di luar sana. Kalau di luar sana Rp200.000, kalau ini hanya Rp100.000 ya, dengan khasiat sama, fungsi sama, dengan kualitas yang sama. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjual barang apapun, jangan compare produk kita dengan produk yang kualitasnya lebih rendah. Ya, yang manfaatnya mungkin tidak, kita sangat penting. Jadi ini Bapak Ibu nanti tentunya merasa, oh ternyata barang yang saya tawarkan kepada orang lain adalah barang kualitas dengan harga yang cenderung murah, harga yang lebih terjangkau. Ya, jadi hari ini pricing ya payment ini di dalam menjual itu jangan sampai keliru, jangan sampai kita salah. Ya, karena kalau kita salah itu customer atau konsumen kita akan merasa oh produk ini kemahalan, produk ini saya rasa saya rugi membeli produk ini. Jangan ya, image seperti di mata customer kita. Oke, next Bapak Ibu, ya kita di customer kita menawarkan produk apa orang lain. Kadang-kadang ada suatu delay time. Dalam arti kata customer tidak akan membeli produk kita pada saat itu. Ya kita menawarkan contohnya Bapak Ibu menawarkan di sekolah jumpa sesama orang tua. Kata nanti saya ini dulu saya pikir dulu dalam besok saya ada keputusan. Ya. Jadi hal seperti ini Bapak Ibu di delay time ini kita punya suatu cara, kita punya suatu trik. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, karena pikiran manusia, khususnya di Indonesia, selalu dihadapkan ke suatu alternatif. Ya, alternatif ini sejak kita mulai sekolah SD sampai hari ini, kita selalu dihadapkan kepada dunia alternatif. Dalam arti kata dunia pilihan. Ya, hal yang Bapak Ibu tanyakan kepada customer bukan, oh Bapak, apakah beli produk saya jadi atau tidak? Itu adalah pertanyaan yang sangat salah sekali. Ya, itu adalah pertanyaan yang sangat salah sekali. Ya, yang perlu Bapak Ibu tanyakan adalah beli yang kecil atau yang besar, ya? Ataupun Bapak jadi beli kopi atau beli vitamin, ya? Ataupun Bapak jadi nggak beli spirulina atau Bapak mau beli spirulizi. Itu adalah alternatif yang bagus sekali. Jangan sampai ada pertanyaan, oh jadi beli apa tidak, ya kapan mau beli segala macam. Jadi alternatif yang kita pilihan itu, yang kita hadapkan ke depan customer itu adalah dua-dua di mana alternatif ini akan mendatangkan sale kepada kita.
ya, akan terjadi transaksi penjualan kepada kita. Ya, tentunya kita juga tidak boleh yang saya katakan hard selling tadi. Tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada pemaksaan. Choose itu tetap di tangan customer. Kita itu membuat pilihan kepada mereka. Ya, jadi mulai hari ini jangan sampai ada lagi bahasa kepada customer jadi beli atau tidak. Ya, yang ada itu adalah beli yang kecil atau yang besar, ataupun beli kopi atau beli Vitamek. Itu adalah pilihan yang kita hadapkan kepada customer kita. Ya, jadi Bapak Ibu, satu lagi kesalahan ya para distributor pemula yang banyak kita jumpai di lapangan ataupun tenaga-tenaga penjual yang ramai di luar sana suka menawarkan produk terlalu banyak alternatif. Ya, ini adalah cara yang tidak benar Bapak Ibu. Bila kita menawarkan kepada customer, kepada calon konsumen kita, tawarkanlah produk itu jangan terlalu banyak item produk. 3 item produk itu adalah yang sangat sesuai. Jangan sampai 15-20 ya, itu akan menyebabkan transaksi kita akan jadi cancel. Ya, kenapa begitu? Karena psikologi manusia Bapak Ibu, terlalu banyak pilihan akan membuat dia bingung. Keputusan terakhir yang akan dia ambil adalah saya tidak akan beli apa-apa. Ya, keputusan terakhir yang akan diambil, dia akan tidak membeli satu pun daripada produk yang kita tawarkan. Jadi kalau kita menawarkan produk kita kepada orang lain, jangan terlalu banyak dan kita harus pandai mendiagnosa mereka. Apa itu diagnosa Bapak Ibu? Jangan menawarkan yang mutlak. Kita bisa mendiagnosa customer itu, calon pembeli kita, kira-kira kebutuhannya apa. Kalau seandainya di luar kesanggupan dia itu percuma Bapak Ibu meminta. Jangan terjadi penekanan. Jadi kebanyakan tenaga penjual yang ada di lapangan ini mana produk yang dia kuasai. Itu yang dia paksakan kepada customer. Itu adalah cara yang salah. Di sini adalah apa yang dibutuhkan customer itu yang Bapak Ibu tawarkan. Bisa nggak produk yang tidak butuhkan kita tawar mereka bisa jadi beli? Bisa. Ada kemungkinan, tapi itu sangat ekonomi. Ya, kalau menerka baik itu tidak akan terjadi transaksi apa-apa Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya kegagalan. Jadi itu harus membuat dia aman, harus yakin kepada kita dan kita harus dia. Jadi diagnosa ini contohnya kita pergi ya, ada kita seorang dokter, terus ada orang datang kepada kita, ya, dia sakit kepala, kurang dia, mungkin suka tidur terlambat, itu akan mengatakan iya, iya, dan iya. Jadi itu adalah teknik menjual yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita harus mendiagnosa customer sebelum kita melakukan suatu selling. Itu dan itu kalau oleh tenaga penjual itu adalah cara-cara yang bukan dilakukan oleh seorang profesional. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam yang harus kita lakukan ada beberapa sekarang jangan sekali-sekali Pak Ibu menjual produk yang tidak tahu asal usul. Terhadap ya, sorry, ada gangguan teknis sedikit. Jadi seperti saya bilang tadi, ya ada beberapa larangan yang kita harus ketahui, yang kita tidak boleh lakukan di waktu kita menjual.
Jadi yang pertama tadi saya sampaikan, jangan pernah ya Anda sekalian atau bapak-bapak, ibu-ibu menjual produk yang tidak tahu asal-usul, produk yang tidak tahu kualitasnya, karena nama baik kita ya itu sangat dipertaruhkan di sana Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena menjual ini erat hubungannya dengan keyakinan customer kepada diri kita. Semakin yakin customer kepada kita, semakin gampang kita menjual produk kepada dia. Ya, tidak masalah produk apa yang kita tawarkan. Kalau customer sudah yakin kepada kita, apapun yang kita tawarkan, mereka akan terima. Ya, begitu juga sebaliknya. Bila kurang keyakinan customer kepada kita, ya kurang juga ya kemungkinan customer itu akan mau menerima atau bahkan mau membeli produk yang kita tawarkan. Ya banyak contohnya kalau kita kaitkan dengan dunia network marketing Bapak Ibu. Orang yang suka contohnya pindah dari network satu ke network yang lain, itu otomatis lama-kelamaan keyakinan orang atau publik kepada dia, bahkan orang yang dulu sangat yakin kepada dia, mungkin tidak akan percaya kepada dia. Ya contohnya sekarang ada di network B, ya dulu di network A, sekarang ada di network B, kemudian pindah lagi ke C. Ya, berapa kali orang akan percaya sama kita, mengajak ke orang selalu ke tempat yang berbeda. Jadi berhati-hati Bapak Ibu. Ya, pindah itu adalah cara yang tidak bagus sama sekali. Karena kalau kurang keyakinan publik kepada kita atau customer kepada kita, apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita mau jual kepada mereka, tingkat kemungkinan akan berhasil itu sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah profit oriented. Itu harus dihilangkan Bapak Ibu. Artinya adalah jangan sampai customer tahu kita menawarkan sesuatu kepada diri dia, ada keuntungan besar yang kita dapatkan di sana. Ya, karena customer itu Bapak Ibu tidak mau dia melihat penjual itu mendapatkan keuntungan dari uang yang dia keluarkan. Jadi sewaktu Bapak Ibu menjual produk kepada orang lain, jangan profit oriented. Dalam arti kata, jangan mengutamakan keuntungan. Ya, kita lebih mengutamakan membantu. Ya mudah-mudahan kalau dia konsumsi produk ini, kalau dia beli produk ini, dia mendapatkan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan faedah yang sungguh bagus sekali untuk kesehatan, bahkan untuk diri dia sendiri dan juga keluarga dia. Itu yang kita niatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meniatkan profit oriented, kalau dia beli produk saya akan mendapatkan keuntungan sekian persen, SP sekian persen, TV sekian. Itu adalah cara yang salah Bapak Ibu. Lupakan hal-hal yang berbau profit dulu. Ya. Jadi kalau kita menjual sudah profit oriented, artinya bahasa-bahasa yang kita keluarkan di waktu menawarkan produk, ya apapun yang kita lakukan Bapak Ibu itu kurang meyakinkan kepada customer. Sebab kita itu adalah profit oriented, ya itu tidak boleh sama sekali. Oke, next Bapak Ibu, itu adalah customer service sangat penting sekali. Ya, jangan pernah melayani customer dengan buruk. Sekali Bapak Ibu melayani customer dengan buruk, hal begitu akan berpengaruh sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Karena ini adalah poin yang perlu Bapak Ibu catat sekali. Pelayanan terhadap customer itu sangat penting sekali. 80%. Kenapa customer tidak balik ke suatu tempat di dunia ini adalah karena pelayanan yang buruk. Bila Bapak Ibu memberikan pelayanan yang buruk kepada mereka, ya ini berita ini, info ini akan melakukan secara network marketing juga, ya akan menjadi MLM juga. Ya si A akan menyampaikan kepada si B akan menyampaikan kepada si C dan begitu seterusnya. Oh pelayanan di sana tidak bagus, jangan kamu pergi ke sana. Dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita mempunyai suatu service yang bagus di dalam menjual Bapak Ibu, ini mengalahkan kepada produk quality Bapak Ibu. Service yang bagus mengalahkan kepada produk quality. Ya. Bila Bapak Ibu menjual suatu produk kepada customer, kepada konsumen Bapak Ibu, Bapak Ibu memberikan suatu layanan yang baik, memberikan suatu servicing yang luar biasa, customer Bapak Ibu ini akan menjadi marketing Bapak Ibu. Akan menjadi karyawan Bapak Ibu tanpa digaji. Kenapa saya bilang begitu? Contoh Bapak Ibu, kita menjual produk kepada si A. Ya, kita menjual produk kepada si A ini mempunyai suatu perlakuan khusus, satu pelayanan yang sangat baik dari kita. Ada personal touch kita kepada dia, ada layanan-layanan yang kita kasih kepada dia sehingga dia merasa puas ya sesudah konsumsi ataupun sesudah beli produk kita. Ya, contohnya seorang penjual mobil contohnya. Seorang penjual mobil, bila dia sudah jual mobil kepada customer, ya dia mengatakan, oh Ibu nanti kalau mau cari asuransi yang lebih bagus saya bisa bantu. Kalau ada keluhan mesin dan segala macam saya bisa bantu. Bapak Ibu mau mendapatkan mungkin alat-alat atau spare part, nanti silakan hubungi saya saja. Saya akan bantu Ibu.
Jadi hal begini Bapak Ibu, kenapa banyak orang menjual produk sesudah orang beli, dia semacam sudah putus hubungan sama customer atau sama pembeli. Ini adalah cara yang amatir sekali Bapak Ibu. Ini adalah cara yang salah. Customer itu harus kita jadikan dia adalah sebagai tenaga penjual kita. Kalau Bapak Ibu perlakukan dia dengan baik, kalau Bapak Ibu servis dia dengan baik, layani dia dengan tidak buruk, artinya barang kita akan dia tawarkan kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu yang ada di luar sana yang sedang menonton program ini sekarang pernah mendapatkan orderan. Bapak Ibu tanya, dari mana tahu saya ada produk ini? Oh, saya ada tetangga yang konsumsi atau yang kamu tawarkan pada hari itu, dia merasa nyaman, dia bilang ke saya, tolong cari Bapak itu, tolong cari Ibu itu. Benar? Dan kejadian ini bukan sekali dua kali kita dapati. Ini kenapa terjadi? Karena adanya suatu servicing yang bagus. Karena customer merasa puas. Kalau customer merasa tidak puas Bapak Ibu, ya jangankan menawarkan kepada orang lain, mau repeat order pun, kalau ada manfaat pun dia merasa sungkan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan, mau repeat order pun, kalau ada pun manfaat kepada diri dia, karena dia mendapatkan pelayanan yang tidak bagus, dia tidak akan melakukan repeat order, malah dia akan mencari alternatif produk yang lain. Jadi mulai hari ini berhati-hati dengan servicing, karena servicing ini akan sangat menentukan kepada next order Bapak Ibu. Ya, karena bisnis tanpa next order itu adalah omong kosong. Sampai kapan Bapak Ibu harus mencari orang baru untuk menjual produk? Sampai kapan kita harus mencari orang baru untuk selalu menawarkan. Ya, karena konsep di dalam bisnis menjual ini, ya, cari pelanggan baru dan pertahankan pelanggan lama, tentunya dengan repeat order mereka yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ya. Dan berikut lagi Bapak Ibu mungkin beberapa hal juga yang kita sering lupa, yang nomor 4, itu adalah di mana selalunya di dalam waktu pengantaran barang, ini juga sangat penting. Karena di dunia sekarang ini Bapak Ibu, timing ini orang sering ingat, dalam arti kata orang sangat mementingkan timing. Kalau seandainya Bapak Ibu contoh mengirim barang kepada customer kita, kepada pembeli kita, estimasi waktu itu, kalau bisa jangan Bapak Ibu sekali-sekali terlambat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita katakan, oh ini 2 hari paling lambat akan sampai, jangan nanti sampainya 4 hari. Jadi kalau customer kita katakan 2 hari paling lambat, artinya maksimum adalah 2 hari. Ya, jadi bahasa maksimum 2 hari atau paling lambat 2 hari itu adalah jangka waktunya 1 sampai 2 hari. Bisa 1 hari, bisa jadi 2 hari. Ya, jadi kalau kita katakan barang ini akan sampai dalam waktu 4 hari. Artinya kemungkinan barang itu akan sampai 1, 2, 3, 4. Ya bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, ataupun 4 hari. Jangan sampai barang sampai 6 hari. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat penting kita jaga Bapak Ibu. Karena hal-hal seperti ini seringkali tidak menjadi perhatian kita. Ya, yang penting orang sudah beli produk kita lupa ya. Timing itu kita harus jaga. Produk harus sampai tepat waktu. Kalau bisa, produk sampai sebelum waktu yang kita janjikan. Janjikan 3 hari, 2 hari sudah sampai. Janjikan 4 hari, 2 atau 3 hari sudah sampai. Itu ada satisfied atau kepuasan daripada pembeli dan customer kita. Ya. Next Bapak Ibu, ya, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjual barang yang ada rusak atau ada cacat walaupun itu sedikit. Ya. Hal begini saya perhatikan, kita perlu tiru Crown Ambassador kita Bapak Budiman Salim. Karena beliau sering sekali di waktu mengasih barang kepada customer, walaupun beliau tidak cerita kepada saya, sering saya perhatikan Bapak Ibu, itu dipastikan barang itu memang perfect Bapak Ibu. Ya, walaupun tergores, walaupun labelnya rusak sekalipun, Bapak Ibu jangan kirim dan jangan jual kepada customer. Ya, jadi hal-hal seperti itu perlu kita tiru. Ya, kepada jangan kotaknya rusak nih, nggak ada masalah. Yang bilang customer, ini yang saya kirim ini kotaknya rusak, bisa nggak? Jangan ada hal-hal seperti itu. Ya mungkin customer mau, oke lah, nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu, itu adalah sesuatu cara yang salah. Kita tidak boleh lakukan hal seperti itu. Ya, pastikan barang yang kita kirim, barang yang kita jual itu adalah barang yang layak, barang yang sesuai dengan katalog, barang yang benar-benar sesuai yang kita tawarkan. Ya, jadi walaupun nanti ada mungkin back copy itu yang sobek sedikit atau segala macam, itu harus menjadi perhatian khusus kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali kita menjual atau mengirim produk kepada customer kita barang itu yang cacat ataupun barang yang rusak. Itu sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu kepada kepuasan customer kita. Ya, jadi nextnya Bapak Ibu, kita harus orang yang tidak mempunyai target atau orang yang tidak mempunyai strategi tertentu dalam menjual, itu juga sangat
buruk sekali Bapak Ibu. Jadi di dalam menjual ini kita harus mempunyai suatu target, kita harus mempunyai suatu strategi tertentu ya, karena strategi dan target ini sangat menentukan ya perjalanan bisnis kita ke depan. Ya, berapa kita selling per bulan, berapa kita selling per tahun, itu adalah suatu target kita Bapak Ibu, target kita pribadi, target grup, dan juga mungkin target kita di dalam skala besar. Oke, jadi itu beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ingat. Jadi kita di dalam menjual ini mungkin bukan sekedar menjual, kita mau menjadi seorang tenaga penjual profesional. Ya. Karena seorang profesional itu di dalam menjual Bapak Ibu, dia menjual itu berdasarkan keinginan daripada customer, dia bukan menawarkan produk kepada orang lain. Jadi ada keinginan customer untuk mendapatkan produk yang dia tawarkan. Jadi customer berpikir, kalau saya tidak beli produk dia, rasanya saya merasa rugi. Kalau saya tidak mendapatkan produk tersebut, wah saya tidak senang. Dalam arti kata, keinginan customer itu begitu tinggi terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi perlu ada interaksi dengan customer kita tersebut. Oke, jadi kalau teknik menjual itu Bapak Ibu, ya seperti saya katakan tadi, kita perlu ada suatu friendly, ya kita perlu ada suatu rasa persahabatan dengan customer. Jadi kita customer itu tidak boleh merasa resah atau merasa asing di depan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke tempat pembelanjaan, ke tempat shopping center atau segala macam, dan di saat itu Bapak Ibu ditarik, oh ambil saja boneka gratis ini Bapak Ibu, silakan masuk dulu. Ya, Bapak Ibu ada merasa takut, ya. Di waktu di dalam itu terjadi mungkin di waktu kita berbicara dengan marketing atau dengan sales dia, terjadi suatu bahasa-bahasa penekanan yang di mana kita susah sekali mau mengelak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Dalam hal situasi seperti ini, jarang sekali orang mau membeli produk tersebut Bapak Ibu. Kenapa? Karena customer itu merasa tidak nyaman. Dia merasa jiwanya terancam gitu. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa lepas dalam situasi seperti ini. Bagaimana saya bisa keluar dari ruangan ini dan saya tidak akan mau beli. Itu yang ada di benak customer Bapak Ibu. Jadi berhati-hati Bapak Ibu, karena customer itu kalau dia sudah tidak nyaman, apapun yang Bapak Ibu katakan, apapun yang Bapak Ibu presentasikan, customer tidak mau dengar lagi. Ya, dia tidak mau dengar lagi. Yang ada di pikiran dia, bagaimana saya bisa pulang, bagaimana saya bisa keluar dari tempat ini. Itu saja yang ada di dalam pikiran customer. Jadi sebagus apapun pengetahuan Bapak Ibu tentang produk, sebagus apapun mungkin keyakinan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat customer nyaman, tidak bisa membuat customer merasa yakin, impossible transaksi itu akan bisa terjadi. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, ya catat satu hal. Di dalam menjual itu adalah ilmu bagaimana, adalah suatu seni bagaimana kita meyakinkan atau membuat customer itu nyaman bersama kita. Ya, dia tidak merasa risih, dia tidak merasa bingung, dia tidak merasa ada penekanan-penekanan daripada penjual tersebut Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam menjual ini ada beberapa sikap yang harus kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita yakin dan percaya. Jadi kalau kita menjual satu produk kepada orang lain, yakinilah dan produk yang kita jual itu adalah produk yang berkualitas, produk yang bermanfaat. Ya, jangan sekali-sekali kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, hal yang belum kita yakini. Kenapa Bapak Ibu bisa menjual kopi Lingdi dalam kuantiti yang banyak sekali? Karena keyakinan Bapak Ibu terhadap kopi tersebut. Kenapa Bapak Ibu bisa menjual RGGL dalam kuantiti yang lumayan bagus? Karena Bapak Ibu sudah membuktikan dan yakin terhadap produk tersebut. Contoh, kalau seandainya Bapak Ibu disuruh menawarkan suatu produk yang baru, Bapak Ibu belum yakin terhadap produk tersebut, ya tentunya Bapak Ibu akan susah menyampaikan kepada orang lain karena Bapak Ibu sendiri belum yakin bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, betul? Nah, dan itulah adalah hal yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya, nextnya itu kadang-kadang di dalam menjual ini Bapak Ibu, ya banyak orang tidak terlalu mementingkan hal ini. Hal yang mau saya sampaikan ini adalah Bapak Ibu, kita kalau boleh, kalau bisa kita harus mengenali calon pembeli kita. Ya, dalam arti kata kita harus tahu siapa orang yang kita tawarkan ini. Ya, latar belakangnya seperti apa, ya. Keinginannya seperti apa, kalau perlu hobi dan ekonominya seperti apa. Ya, karena hal begini di dalam interaksi jual beli Bapak Ibu itu sangat penting sekali. Berbicara hal yang tidak disukai oleh customer di depan dia itu akan membuat transaksi bisa batal Bapak Ibu. Ya. Tapi walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan produk yang kita tawarkan, contohnya dia hobi memelihara kucing. Ya, awal kita buka dengan cerita tentang kucing. Ya, dia akan respect dan dia akan mau dengar tentang hal tersebut. Betul ya? Ya, jadi kalau seandainya kita tidak berbicara tentang hal yang tidak dia sukai, tentunya customer tidak akan mau dengar lagi dengan pembicaraan kita. Walaupun arah pembicaraan kita, destinasinya nanti adalah kepada penjualan produk. Ya, jadi intro ini sangat penting.
Karena diagnosa customer siapa dia, ya latar belakangnya seperti apa, ekonominya seperti apa itu sangat penting sekali. Ya, kita tidak boleh menganggap ini adalah hal yang tidak perlu di dalam menjual atau menawarkan produk kepada orang lain, Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, di dalam waktu menjual ini kita sering sekali mengalami suatu sistem penolakan. Ya, banyak di waktu kita menawarkan produk kepada orang lain, mungkin kita tidak sukses menawarkan kepada orang lain. Jadi kalau saya menganggap Bapak Ibu, di dalam bahasa radikalnya, menjual ini adalah ibarat menggoreng tempe Bapak Ibu. Kalau kita menggoreng tempe, tempe itu gosong Bapak Ibu, apakah muka kita ikut gosong? Tidak, betul? Apakah badan kita juga ikut gosong? Tidak. Jadi Bapak Ibu, kita nggak usah risau, terjadi penolakan itu adalah hal yang biasa. Kalau tempe yang kita goreng itu gosong, cari tempe yang baru, goreng lagi Bapak Ibu. Ya, jangan kita menangisi, oh tiap hari, tiap pagi, kenapa tempe ini gosong? Ya, kita tangisi, kita jadi sedih. Itu nggak penting Bapak Ibu, kenapa saya ditolak? Ya, kita menjadi risih, kita menjadi rasa percaya diri kita menjadi turun, kita menjadi orang yang pesimis, itu adalah hal yang tidak penting sama sekali. Ya, kalau kita ditolak di sini Bapak Ibu, ya kita bisa menawarkan kepada orang lain. Ya, karena di dunia ini Bapak Ibu semua sudah adil. Kalau kita di desa A tidak diterima, kita pergi ke desa B. Kalau kita di kota A menawarkan tidak diterima, kita akan menawarkan ke kota B. Kalau kita menawarkan kepada si A tidak diterima, kita akan menawarkan kepada si A, si B, si C, dan seterusnya Bapak Ibu. Karena di dalam dunia ini Bapak Ibu, semua itu sudah diciptakan berpasang-pasangan, ya, ada panjang, ada pendek, ya, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Kalau ada orang yang menolak Bapak Ibu, mudah-mudahan di luar sana banyak orang yang akan terima Bapak Ibu. Ya, jangan ada rasa pesimis, rasa risau, ya, rasa kecil hati, apalagi sampai bersedih terhadap kalau seandainya terjadi penolakan dari customer, itu sangat tidak penting sekali, ya. Jadi message saya atau pesan saya kepada Bapak Ibu, terjadi penolakan itu adalah suatu proses saja. Semakin banyak Bapak Ibu ditolak, karena disitulah kita belajar Bapak Ibu. Seorang penjual profesional Bapak Ibu adalah penjual yang dulunya sangat banyak ditolak oleh orang lain. Ya, penjual profesional adalah orang yang sudah mengalami beribu-ribu kali penolakan. Penolakan itu adalah proses pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau bisa penjual pemula, artinya kita baru mengandungi bisnis ini. Kalau terjadi penolakan, Bapak Ibu harus bersyukur. Harus selalu tawarkan, dan tawarkan lagi. Karena Bapak Ibu, di waktu kita mengalami suatu penolakan, hal yang perlu kita ambil di sini adalah, di mana artinya kalau saya ditolak, ini kesalahannya di mana? Ya, evaluasi Bapak Ibu. Ya, apakah karena cara saya salah? Apakah timingnya tidak benar? Ataupun dia tidak memenuhi apa yang saya tawarkan? Karena kebanyakan Bapak Ibu, orang menganggap enteng yang namanya timing. Karena timing itu menurut saya di dalam ilmu selling itu harus diperhatikan dan sangat penting sekali. Kita menawarkan di saat yang tidak tepat. Apalagi ada bahasa di luar sana datang di saat yang tidak tepat. Apapun yang Bapak Ibu tawarkan, apapun yang Bapak Ibu jual, itu tidak akan mendapatkan suatu penerimaan, apalagi orang mau beli atau mau terhadap produk yang Bapak Ibu tawarkan. Ya, jadi ingat, setiap kali penolakan kita harus evaluasi kesalahan yang kita lakukan itu di mananya. Ya, apakah itu memang kesalahan kita? Apakah itu timingnya tidak pas di waktu kita menawarkan? Mungkin orang lagi ada masalah. Pada hari itu mungkin dia lagi galau Bapak Ibu. Kita tiba-tiba datang ke rumah dia atau ke tempat dia menawarkan produk. Kadang dalam situasi seperti ini orang butuh pun tidak akan mau, benar nggak? Karena situasi hatinya lagi nggak baik. Ya, karena bahasa orang sekarang moodnya lagi down, ya, dan ini tidak boleh kita lakukan. Ya, kita harus memperhatikan suatu timing yang bagus, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalaupun terjadi penolakan seperti ini, hal yang perlu Bapak Ibu harus tekankan kepada diri kita, jangan sampai kita merespon customer itu dengan mimik muka yang tidak bagus. Ya, karena smile itu Bapak Ibu sangat penting. Karena selalu di dalam training saya mengatakan Anda harus bisa smile. Tanpa smile kita tidak bisa berbisnis Bapak Ibu. Karena awal berbisnis ini kita harus tersenyum dulu Bapak Ibu. Karena senyuman itu sangat penting sekali. Jadi walaupun terjadi penolakan, jadi Bapak Ibu jangan ada muka menggerutu, ada nampak memasang mimik muka yang tidak bagus terhadap customer. Karena kenapa saya bilang begitu? Walaupun pada saat itu Bapak Ibu mengalami penolakan dari customer, contoh Bapak Ibu mengalami penolakan dari yang namanya si A. Next, Bapak Ibu bisa tawarkan, mudah-mudahan suatu hari nanti kalau Bapak memerlukan produk ini, ya Bapak boleh hubungi saya atau Ibu boleh hubungi saya. Ya, mungkin pada saat itu timingnya tidak pas.
ya Bapak Ibu masih tersenyum menawarkan kepada orang lain. Jadi apa yang ada di kepala customer, walaupun oh ini penjual ini baik sekali, walaupun saya tidak beli produk dia, dia masih senyum, dia masih ramah kepada saya, dia masih menawarkan sama saya, mudah-mudahan next time itu ada lagi harapan dia kepada saya. Ya, customer mempunyai suatu image yang seperti itu. Jadi suatu hari kalau customer itu mungkin teringat atau dia membutuhkan hal sejenis atau produk sejenis, dia pasti akan ingat kita Bapak Ibu. Karena dulu apa yang kita sampaikan kepada dia itu di mana kita menanamkan sesuatu kepada kepala customer itu. Kalau dia butuh sesuatu pada saat dia butuhkan, kita akan selalu siap untuk dia. Ya. Jadi kalau bedanya, kalau seandainya terjadi penolakan, kita melakukan suatu kontradiksi dengan customer, di mana di masa itu kita mungkin memasang muka yang tidak bagus, ya senyuman kita pun sudah tidak ada lagi, ya. Customer itu berpikir, wah ini saya tidak mau jumpa orang seperti ini lagi. Next, kalau dia mau menawarkan apapun kepada saya akan langsung reject seperti itu. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi, kalau menjual ini ada orang mengatakan bahasanya, kalau saya sudah paham terhadap produk yang saya tawarkan ini, baru saya berani menjual. Ya, kalau saya sudah begitu pakar dalam hal produk ini, baru saya berani menjual. Ini adalah hal yang sangat salah sekali Bapak Ibu. Di waktu kita mendapatkan peluang usaha, contohnya di DXN Bapak Ibu ya. Bapak Ibu join di dalam bisnis ini, menjadi distributor. Ya, pada hari ini Bapak Ibu menjadi seorang distributor DXN. Bapak Ibu mau menjual setelah Bapak Ibu menguasai betul-betul semua produk yang ada di DXN. Kapan Bapak Ibu mau jual? Kapan Bapak Ibu mau jadi pakar? Kapan Bapak Ibu mau menjadi seorang yang betul-betul ahli terhadap produk? Ini adalah salah. Konsepnya adalah learning by doing Bapak Ibu. Sambil kita melakukan, kita sambil belajar. Terjadi kesalahan-kesalahan, kita perbaiki. Begitu juga bisnis di luar sana. Ya, Bapak Ibu bisnis makanan, contohnya bisnis kue. Bapak Ibu akan menjual kue apabila Bapak Ibu sudah pakar ya, tahu tentang kue segala macam ya. Itu kapan mau jadi Bapak Ibu? Ya, tidak bisa ya. Kita punya plan bisnis sekarang ya, mungkin 5-10 tahun lagi kita akan berjualan. Hari ini buat kue dulu, buat saja dulu, nanti saja jual. Ya, kue yang lama sudah basi, siapa mau beli Bapak Ibu? Betul? Nah, jadi hal-hal seperti ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam menjual ini, hadapilah dengan senyuman. Ya, kita datang ke rumah customer, kita datang ke tempat pembeli itu dengan senyuman. Ya, sapa tegur itu sangat penting Bapak Ibu. Buat dia nyaman dengan kita, ya apapun yang terjadi pada saat itu selalu tersenyum. Ya, jangan sekali-sekali kita kontra dengan customer. Karena customer itu Bapak Ibu, benar kata orang, customer itu adalah bos kita. Ya, kalau kita punya bos Bapak Ibu, bos dari bos kita itu adalah customer. Karena customer lah yang nanti ya akan menentukan berapa produk kita akan terjual, berapa produk kita akan laku, semuanya itu adalah di tangan customer. Ya, betul seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang memulai bisnis ini atau bisnis apa saja yang Bapak Ibu lakukan, ya karena kita tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu menjual. Ya mulai dari kita lahir sampai kapanpun, ya ilmu menjual ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana benci menjual, tapi ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang tenaga penjual yang pro, Bapak Ibu bisa survive hidup di mana saja. Banyak orang bisa membuat produk, tapi mereka bingung siapa mau jual. Ya, banyak orang mungkin bisa memproduksi suatu produk tertentu ya dengan jumlah kuantiti yang banyak. Pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu, siapa mau jual produk ini? Ya, mungkin handphone ya, satu kontainer satu hari itu orang bisa ciptakan berapapun mereka bisa supply. Pertanyaannya kembali lagi, siapa mau jual? Ketahuilah Bapak Ibu, ilmu menjual sangat penting di dunia ini. Siapa saja yang menguasai ilmu menjual, dia akan bisa hidup di mana saja, dia akan bisa survive di mana saja, dan dia akan menjadi karena ilmu menjual ini sangat dibutuhkan oleh siapa saja dan dimanapun Bapak Ibu. Ya apapun perusahaannya, walaupun itu bukan perusahaan retail pun, mereka juga perlu tenaga-tenaga penjual Bapak Ibu. Ya, karena tenaga penjual ini adalah tenaga-tenaga yang mungkin sampai kapanpun tidak bisa digantikan dengan yang namanya teknologi Bapak Ibu. Karena bukan hanya direct saja, ide itu pun adalah suatu keahlian menjual Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi Anda semua dan semoga nilai jualan kita, sales kita makin meningkat ke depan. Ya, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.